جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Saling tolong-menolong kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen. Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak didasari dengan kasih sayang bagaikan suara genderang. Itu Paulus itu, Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama, Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya yang enggak sama kadang-kadang. Sama, Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya yang enggak sama kadang-kadang. Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus, ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 tokoh pengusung liberalisme, pluralisme dan lain-lainnya, ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya. Tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh, ya, di negara kita. Banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang, ya. Itulah muncul liberal dan mereka didukung oleh orang-orang kafir, ya. Karena orang-orang kafir tahu, ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri. Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya, apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian maka Islam akan hancur dari dalam. Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat, orang Islam, lagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Merusak akidah dan juga merusak moral. Iya, baik. Anda pasti tahulah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Enggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, enggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab.
Bagaimana pendapat anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Gak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama.